Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah berada di bulan Agustus, bulan penuh sukacita, bulan kemerdekaan, bulan yang ajaib dan dahsyat untuk kita orang Indonesia, untuk kita pemilik negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Kristen kita harus memiliki kontribusi yang kuat untuk kemerdekaan dan mempertahankan bangsa ini senantiasa. Kita tahu betul banyak pahlawan-pahlawan nasional yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, Hindu, Buddha, untuk berjuang meraih kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, betapa bangganya kita, dan sekarang kita sebagai umat percaya, sebagai orang-orang Kristen, penerus generasi saat ini dan generasi-generasi mendatang yang harus kita siapkan untuk memimpin bangsa ini, semuanya harus memiliki rasa cinta kepada negara ini, rasa cinta kepada pemerintahan yang Tuhan izinkan memerintah di bangsa ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus aktif dan bahkan proaktif untuk menyuarakan kemerdekaan, untuk menjaga damai, dan juga untuk terus berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita harus terus hidup dalam toleransi, karena itulah pilar, karena itulah kekuatan. Begitu toleransi di Indonesia hancur, maka hancurlah negara ini. Karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbineka, berbeda-beda, tapi ingat, kita tetap satu, Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Kristen, di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4 firman Tuhan berkata begini: tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia adalah wakil Allah. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah wakil Allah yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini. Karena tidak ada satu pemerintahan pun yang tidak berasal dari Allah. Banyak orang, banyak kelompok, banyak golongan ingin menghancurkan pemerintahan yang sah di bangsa ini. Tapi Tuhan memelihara pemerintah ini. Tuhan melindungi pemerintah ini. Dan setiap orang yang merancangkan jahat akan mendatangkan murka Allah dalam dirinya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kita harus sadar bahwa terlebih kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama, kita harus sadar bahwa pemerintahan di suatu negara itu sepenuhnya bisa jadi, bisa genap, bisa langgeng, bisa aman, bisa tentram, bisa berjalan dengan baik adalah karena seizin daripada Tuhan. Nah, barang siapa menolak pemerintahan yang sah, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, pemerintahan yang melalui proses hukum yang baik, mereka sedang menolak kehendak Allah dalam hidupnya. Maka orang-orang yang menolak kehendak Tuhan Allah dalam hidupnya akan mendapat murka daripada Tuhan itu sendiri. Jadi di saat ada orang berdemo,
Di saat ada orang ingin menjatuhkan suatu pemerintahan yang sah, di saat ada orang ingin menghancurkan suatu pemerintahan yang sah, yang dipilih dengan aturan hukum yang sah, maka orang itu sedang tidak ingin menghancurkan pemerintahan yang ada, tapi ingin menghancurkan kehendak Tuhan di tengah suatu bangsa. Maka orang-orang itu akan berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan pemerintah itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, maka gak perlu kita takut dengan pemerintahan yang ada. Jika kita adalah warga negara yang baik, jika kita terus berbuat baik, jika kita terus memberikan dukungan kepada pemerintah, dan kita pun mengkritiki pemerintah dalam konteks kebaikan, demi untuk kemajuan bangsa ini, bukan untuk rancangan yang jahat, maka pemerintah akan melindungi kita, akan menjaga kita. Bahkan Tuhan sendiri akan menjaga dan melindungi kita. Tapi di saat rancanganmu adalah jahat terhadap pemerintah ini, maka engkau sedang menolak kehendak Tuhan itu, dan engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Murka Tuhan mengerikan, saudara. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menahan murka Tuhan. Jadi jangan coba-coba menggulingkan suatu pemerintahan yang sah. Jangan coba-coba mendemo dan ingin menghancurkan suatu pemerintahan yang sah. Karena yang kau lawan bukan hanya pemerintahan di dunia itu, di bangsa itu, di negeri itu, tapi engkau sedang melawan pemerintahan Tuhan yang menjadikan pemerintahan itu ada. Jadi musuhmu adalah Tuhan Allah yang maha kuasa itu. Maka engkau akan hancur, akan binasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup dengan berbuat baik. Mari kita hidup dengan tak usah takut kepada pemerintah, kecuali kita berbuat jahat. Kalau berbuat baik gak perlu takut, tapi kalau berbuat jahat takutlah. Karena apa? Tuhan memberikan kuasa kepada pemerintah untuk melakukan yang namanya pembalasan, penghukuman, bahkan penghancuran untuk orang-orang yang berbuat jahat, untuk terorisme, untuk pemberontak, untuk orang-orang yang coba melakukan kudeta. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi pemerintah itu adalah hamba daripada Tuhan Allah untuk kebaikan setiap kita, warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi di saat kita berbuat jahat, takutlah akan pemerintah. Di saat kita berbuat jahat, takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan akan menggunakan pemerintah itu untuk menghukum, menghancurkan, bahkan membinasakan, memusnahkan kita. Sekali lagi, pemerintah adalah hamba daripada Tuhan Allah. Jadi saudaraku, jika hari ini ada demo, jika hari ini ada orang yang merancang ingin menumbangkan pemerintahan Presiden Jokowi yang sah, saya tidak percaya Tuhan tidak akan izinkan itu. Percayalah. Tuhan Allah berdaulat atas Indonesia. Tuhan Allah berdaulat atas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Presiden itu semuanya akan aman dalam perlindungan Tuhan Allah. Dia akan menyelesaikan masa jabatannya dengan cantik, dengan manis, dengan indah. Dan percayalah, doa kita pun mempengaruhinya. Untuk itu sebagai umat percaya, untuk itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi bangsa ini, orang-orang yang mengasihi negeri ini, orang-orang yang mengasihi rencana Tuhan yang indah atas negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita doa buat damai di Indonesia. Ada sebuah lagu yang menarik. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Maka Indonesia akan penuh damai. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika ada keluargamu, jika ada saudaramu, jika ada temanmu yang coba-coba ingin mendemo, coba-coba ingin merancangkan hal-hal yang jahat, ingin mengkudeta, ingin melengsarkan, ingin menjatuhkan, ingin mengambil alih pemerintahan yang sah di bangsa ini, yang adalah datangnya daripada Tuhan atas seizin Tuhan, maka mari kita nasihati mereka, mari kita ajak mereka pulang ke rumah, mari kita ingatkan mereka, karena sesungguhnya mereka bukan sedang melawan pemerintahan yang ada, tapi mereka sesungguhnya sedang melawan Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan pemerintahan atas bangsa ini. Pemerintah yang ada kalau murka, betapa mengerikannya kita. Kita lihat di negara-negara yang otoriter, kita lihat di negara-negara yang non demokrasi. Ada yang demo, dor. Ada yang demo, hilang. Ada yang demo, habis. Bersyukur kita diizinkan demo di bangsa ini dengan bebas. Tapi ingat, jangan kelewat batas. Yuk, kita dukung pemerintah kita. Kita topang sapot dan kita terus berdoa untuk pemerintahan kita. Kiranya takut akan Tuhanlah mereka dalam memimpin. Dan kita terus berdoa agar sistem peradilan, sistem hukum di Indonesia diperbaiki. Dan kita akan melihat
Tuhan semakin berkenan memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini semakin luar biasa, menjadi kepala dan bukan ekor. Kita terus berdoa untuk sistem peradilan di bangsa ini. Sistem peradilan yang masih banyak sekali yang kurang baik. Kita berdoa, Tuhan berperkara. Orang-orang yang suka merancang, melakukan manipulasi hukum di bangsa ini akan berhadapan langsung dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan kiranya Tuhan Allah turun tangan, melawat mereka, menegur mereka, dan menyatakan kuasanya atas mereka. Sehingga akan ada sistem peradilan yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang diberi kuasa dalam sistem peradilan Indonesia pun akan melakukannya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena hidup di dunia ini sementara banget. Setiap kita pasti mati. Kalau mati mau kemana? Surga atau neraka? Itu saja pilihannya. Tidak ada atau. Jadi kalau Anda berbuat baik dan terus takut akan Tuhan dan mengerjakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan memiliki surga kekal. Tapi saat kita memanipulasi hukum Tuhan, memanipulasi kehendak Tuhan, maka kita akan binasa kekal selama-lamanya dalam kekelaman dan penderitaan itu. Jadi takutlah akan Tuhan. Dan kita terus doa untuk pemerintahan kita aman, sistem peradilan Indonesia dipenuhi dengan orang yang takut akan Tuhan, dan Indonesia turun tangan melawat Indonesia tercinta. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.